dalam bentuk harta, dalam bentuk wanita, dalam bentuk anak-anak, dalam bentuk sawah ladang dan kendaraan dan sebagainya. Allah mengatakan, aku ciptakan itu untuk kalian, dan Allah mengatakan di sini bahwa itulah kesenangan hidup dunia. Namun Allah mengatakan juga bahwa di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik. Jadi meskipun Allah menciptakan dunia dan seisinya untuk manusia, namun tetap Allah mengingatkan bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik. Dan setiap kita makhluk yang ada di muka bumi ini, apakah itu makhluk-makhluk selain manusia dan terutama manusia, sedang berjalan suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, siap atau tidak siap, kita sedang menuju kepada titik di mana kita akan berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Akan mengalami kematian. Dan hanya di yaumil qiyamah, di hari al-hisab saja, kita akan disempurnakan segala amal kita. Termasuk pahala dan dosa kita akan ditimbang di sana. Dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Itu surat Ali Imran ayat 185 yang baru saja saya bacakan artinya. Jadi saudaraku yang saya cintai, kita semua sedang menuju kepada titik di mana kita akan diputus dari kelezatan, diputus dari kenikmatan dunia, alias kita akan mengalami kematian. Semua kita. Dan di akhir dari ayat 185 Ali Imran itu mengatakan, innamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kalian gandrungi itu adalah kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Allah yang menciptakan kita yang mengatakan bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan tipu daya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di sini disebutkan ini adalah dialog antara Nabi SAW dengan istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Nabi mengatakan, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah juga akan mencintai perjumpaan dengan orang tersebut. Namun sebaliknya, barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga akan membenci perjumpaan dengannya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Man karihallahu liqa'aha, wa karihallahu liqa'ahu. Jadi konten Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan benci itu, apakah yang dimaksud dengan benci berjumpa dengan Allah itu adalah sebuah kematian? Tentu kami semua takut dengan kematian. Demikian Aisyah berkata. Lalu Nabi SAW menjawab, bukan begitu maksudnya wahai Aisyah. Yang benar adalah seorang mukmin jika diberi kabar gembira dengan rahmat, keridhaan serta surganya, maka ia pun akan sungguh bercita-cita untuk bisa segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah pun suka berjumpa dengannya. Sedangkan orang-orang kafir, itu jika diberi kabar dengan siksa dan murka Allah, maka ia pun benci berjumpa dengan Allah, karena Allah akan segera memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Lantas Allah pun dengan demikian tidak suka berjumpa dengan mereka itu. Saudaraku yang saya cintai, jadi kematian ini memang adalah sesuatu yang secara wajar memang tidak disukai. Memang tidak disukai. Oleh karenanya maka takut akan mati itu, ada dua pendapat atau dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, takut secara tabiat atau takut memang secara wajar, dan ada takut yang memang karena cinta dunia. Takut karena wajar seperti halnya kita takut akan binatang buas, takut akan ketinggian, takut akan berjumpa dengan orang-orang yang jahat, itu takut yang secara wajar, yang memang itu setiap manusia mempunyai. Namun dalam hal ini yang takut tercela adalah takut yang karena takut meninggalkan dunia, karena cintanya yang berlebihan kepada dunia. Kemudian dilanjutkan dengan hadis lain, yaitu yang berkaitan dengan masalah cinta dunia ini adalah hadis dari Sauban.
radhiyallahu anhu, maaf. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat ya, mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam sebuah piring. Kemudian seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Ya. Kemudian Nabi menjawab, bahkan kalian pada saat itu sangat banyak. Akan tetapi kalian bagai buih di lautan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian penyakit wahn. Nah, kemudian salah seorang dari sahabat bertanya, apa itu penyakit wahn ya Rasulullah? Dia lalu mengatakan, al-wahn itu adalah hubbud dunya wa karihiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Inilah yang menjadi judul kita pada sore hari ini. Jadi, saudaraku yang saya cintai karena Allah, Nabi mengatakan dan mengingatkan kita pada zamannya nanti, dan zaman itu adalah zaman sekarang. Ya, sudah kita saksikan semuanya bahwa betapa umat muslim yang demikian banyak ya. Hampir sekitar mungkin sekarang sekitar 2 miliar lebih ya. Itu dalam posisi yang tidak menggembirakan, bahkan dalam posisi keterpurukan. Dan salah satu sebab dan yang utama sebabnya adalah cinta dunia dan takut mati. Sebagaimana yang Nabi SAW ya sampaikan dalam hadis Tsauban ini, bahwa kita itu nanti sebagai sebuah umat yang akan ya akan dikerumuni oleh berbagai umat-umat lainnya ya, dari segala penjuru, seperti makanan di dalam sebuah piring yang akan dimakan oleh berbagai bangsa-bangsa lain. Ya. Kemudian sahabat bertanya, apakah kita sedikit saat itu? Tidak, kata Nabi, bahkan sangat banyak. Loh, kenapa gitu? Banyak kok, tetapi seperti itu. Ya, karena itulah mereka mempunyai penyakit al-wahn. Al-wahn itu adalah, kata Nabi SAW mengatakan, cinta dunia dan takut mati. Apakah salah cinta dunia? Tentu tidak. Ya, tetapi cinta dunia yang seperti apa? Ya, para sahabat pun banyak yang kaya raya, banyak yang sukses dunia, tetapi dunia itu ada di tangannya, bukan di hatinya. Ya. Jadi kesuksesan dunia itu hanya sebagai sebuah alat, bukan tujuan. Mereka melakukan segala peribadatan termasuk mencari nafkah ya dan sebagainya itu untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu akhirat. Ya, yaitu akhirat, di mana mereka mengatakan bahwa kesuksesan yang benar atau kesuksesan yang sesungguhnya yang hakiki, faqad faz fauzan adima, itu adalah surga. Dan surga itu adanya di akhirat. Dan untuk mencapai surga itu maka kita di dunia ini dituntut untuk beramal soleh yang banyak. Ya. Meskipun seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, tetapi untuk mengetuk rahmat Allah itu diperlukan amal soleh. Ya. Maka cinta dunia tidak terlarang, tetapi cinta dunia yang melampaui batas dan menyebabkan lalai dengan akhirat, itulah yang terlarang. Dan kita sekalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian cinta dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam berbagai ayat-ayatnya dia dalam Al-Qur'an yang mengatakan ya bahwasanya antara lain surat 57 saya bacakan ya. Surat 57 itu surat Al-Hadid ayat ke-20 ya, ayat ke-20 saya bacakan sebentar ya. Surat Al-Hadid ayat ke-20. Iya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam menumpuk-numpuk kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah
kesenangan yang palsu. Ya. Jelas sekali Allah banyak ya menggambarkan. Tadi di dalam surat Ali Imran ayat 185 disebutkan juga innamal hayatud dunya illa laibun walahu illa mataul ghurur. Ini illa laibun walahun. Kemudian ada disebutkan lagi di sini ya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang palsu, ya tipu daya sesaat ya. Dan tidak satupun ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang memuji-muji dunia, tidak ada. Bahkan Nabi mengatakan bahwa dunia ini mal'unah, terlaknat, termasuk seisinya, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengingat kepada Allah. Tidak ada pujian. Bahkan satu ketika Nabi sedang berjalan dengan para sahabatnya ke dalam suatu pasar, lalu ada bangkai kambing di situ. Nabi mengatakan, bangkai kambing ini cacat, siapa yang mau membelinya? Sahabat terdiam. Siapa yang mau membeli kambing cacat dan bangkai? Nabi mengatakan, kalau begitu siapa yang mau tanpa harus membeli, diberi begitu saja. Juga tidak mau. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau membeli kambing yang cacat dan sudah bangkai itu? Nabi mengatakan, bahkan dunia itu lebih buruk, ya, lebih tercela daripada bangkai kambing ini. Allahu Akbar. Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya, janganlah ya cinta dunia ini melalaikan kita dari akhirat. Ya. Bahkan Nabi menggambarkan dunia ini sebagai seekor kambing ya yang bangkai dan cacat. Ya, dalam hadis yang lain mengatakan, kalaulah dunia ini ya diumpamakan sebagai sayap nyamuk, ya, dunia dan seisinya sebagai sayap nyamuk, maka orang kafir itu nggak akan diberikan seteguk air pun. Itu menggambarkan betapa dunia ini hina, betapa dunia ini ya bukanlah tujuan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan seperti itu. Ya, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, jadilah kalian anak-anak akhirat. Karena dunia itu tempat untuk beramal dan tidak ada hisab. Sebaliknya di alam akhirat nanti, ya tidak ada amal yang ada hisab. Maka beramallah yang banyak untuk yaumil hisab nanti. Ya. Jadi cinta dunia ini bukan sesuatu yang dilarang, tetapi cinta dunia yang melalaikan kepada akhirat itulah yang terlarang. Ya. Karena secara fitrah Allah telah memberikan kita juga syahwat tentang dunia ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, mengingat kematian ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi mengatakan, aksiru zikro hazimil lazzat, yaitu perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Ya, hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi dan disahihkan oleh Albani atau dihasan sahihkan oleh Albani. Yang artinya adalah kematian. Jadi perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia ini. Ya. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Ya. Saya akan bacakan beberapa ayat tentang kematian. Ya. Di sini banyak cerita tentang kematian, ayat-ayatnya ya. Demikian banyaknya. Ya. Tapi saya akan mengambil 3 saja. Ya. Yaitu yang pertama, ya. Surat 62 ya. Surat 62 ayat 8 ya. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya itu pasti akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritahukan kepadamu apa saja yang telah kamu kerjakan di muka bumi ini. Allahu Akbar. Jadi Allah mengatakan sekali lagi, kematian yang kita ini tidak suka, yang tadi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang suka dengan kematian? Tidak ada satupun dari kita yang suka dengan kematian. Tetapi kematian itu sendiri sesuatu yang pasti. Dan kita sedang menuju ke arahnya. Siapapun kita, ya, umur kita bukan bertambah, tapi berkurang menuju kepada jatah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka saudaraku, saya menghimbau pada diri saya dan juga saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ayo ya kita membiasakan diri mengingat kematian bukan untuk menjadikan kita pesimis, tidak. Justru Nabi SAW mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian.
Kenapa? Karena dengan demikian dia akan ya mempersiapkan bekal untuk kematian itu. Bahwa mati itu tidak perlu ditakuti karena sesuatu yang pasti. Tapi yang takut adalah apakah kita cukup bekal? Karena sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwa dunia itu tempat kita berbekal, tempat kita beramal. Tidak ada hisab, ya. Tetapi di akhiratlah hisab itu, dan tidak ada amal. Maka kita akan berbekal apa kalau amalan-amalan kita di dunia ini sungguh kita isi dengan hal-hal yang tidak memberikan pahala kepada amalan kita. Bahkan kita menumpuk-numpuk dosa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nanti. Karena sebagaimana di dalam surat Al-Munafikun, ya, surat keberapa itu, 60 berapa itu yang di dalam ayat ke-10 dikatakan orang-orang yang setelah mati lalu dia minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali sesaat saja untuk beramal soleh, khususnya untuk bersedekah. Tapi apa jawaban Allah? Kalla, tidak. Tidak mungkin kalian dihidupkan kembali. Kalian telah diberi kesempatan. Kalian telah diberikan pilihan. Tapi kalian tidak mengerjakan apa yang seharusnya kalian kerjakan, dan kalian tidak meninggalkan apa yang seharusnya kalian tinggalkan. Tidak ada gunanya penyesalan. Maka sebelum kita mati, ya, persiapkan diri untuk senantiasa kita mengisi, ya, dengan amal-amal yang soleh. Lalu di sini juga dikatakan, ya, bahwasanya kematian itu tidak bisa mundur atau maju sesaat pun. Ya. Di sini dikatakan, ya, maka apabila ajal telah tiba, surat 16 ayat 61, surat An-Nahl ayat 61, maka apabila ajal telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan ajal kita telah ditentukan, saudaraku. Tidak ada orang yang saat ini sudah ya masih dalam usia muda lalu berangan-angan nanti saja berbuat baik kalau sudah usia lebih tua. Siapa yang punya jaminan bahwa kita masih bisa punya umur yang panjang? Tidak satu pun. Bahkan Nabi SAW mengatakan umur umatku seperti yang saya berulang kali katakan, 60-70 tahun rata-rata umur ini. Umur kita itu. Dan kalaupun ada yang lebih dari itu sangat sedikit, dan sebagian tidak mampu lagi menikmati umurnya, dan bahkan banyak menyusahkan orang lain yang masih hidup. Jadi bagi teman-teman sekalian yang sudah ya mungkin seusia dengan saya atau lebih dari itu, maka ini adalah satu warning, satu alarm yang seharusnya semua kita menganggap bahwa kita ini adalah mayit yang berjalan, gitu. Sebagaimana juga Jibril pernah mengingatkan Nabi SAW bahwa engkau itu adalah mayit yang berjalan. Ya. Artinya hanya karena ada masih nyawa, tetapi sesungguhnya ya fisik kita ini adalah fisik yang siap untuk kembali ke tanah, kembali ke dalam kubur. Ya. Dan Allah mengingatkan juga alhaakumut takasur, jangan bermegah-megahan atau bermegah-megahan di antara kalian itu, ya, itu akan melalaikan kalian dari akhirat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur itu baru selesai cerita tentang berkejar-kejaran, ya, untuk menumpuk harta, untuk mencari popularitas, untuk mencari pangkat, jenjang jabatan dan sebagainya, tahta, harta dan wanita dan seterusnya itu. Nabi SAW pun berulang kali mengatakan seperti itu. Ya, setiap manusia itu, ya, kalau diberi 1 lembah emas dia akan minta 2 lembah emas, dan kalau diberi 2 lembah emas dia akan minta 3 lembah emas, sampai tanah menutup perutnya, menutup kerongkongannya, alias sampai dengan dia mati. Maka saudaraku yang saya cintai, cinta dunia itu adalah sebagai satu fitrah. Tapi Allah juga mengatakan, ya, bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Maka kita tidak perlu meninggalkan upaya kita untuk menjadikan dunia ini sebuah sarana yang bisa kita nikmati. Silahkan saja. Tetapi jangan sampai kita lupa dengan akhirat kita. Jangan sampai kita ternina-bobokan sebagaimana dalam ayat yang tadi berulang kali Allah katakan innamal hayatud dunya illa laibun walahun, innamal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan sebagainya dan sebagainya. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan kita sebagai manusia
yang paling sempurna ini, Allah juga yang mengingatkan kita, jangan terpedaya dengan dunia. Dunia dalam artian yang sangat luas. Seperti tadi ya, Allah menciptakan ya kita, menciptakan dunia ini ya. Kita diciptakan sebagai khalifatu fil ard ya, yang memakmurkan dunia ini, bukan yang merusak ya. Dan syahwat kita itu yang akan menjadikan kita cenderung untuk merusak dunia ini. Ya, karena berlomba-lomba itu akan memberikan unsur ketamakan bagi kita, sehingga kita ya menjadikan orang-orang yang ya tidak peduli lagi dengan lingkungan, orang-orang yang tidak peduli lagi dengan sanak kerabat, orang-orang yang tidak peduli lagi dengan orang-orang yang pernah memberikan pertolongan kepada kita dan sebagainya. Karena apa? Di kepalanya hanya ada syahwat dan subuhat. Yang itu semua merupakan manifestasi dari cinta dunia yang berlebihan, sehingga melupakan akhirat. Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau, memberikan salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling baik? Ya. Jadi kalau sahabat itu, kalau bertanya itu sesuatu yang bermanfaat bagi amalnya, ya, bukan bertanya yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh seperti orang-orang sekarang ya. Tapi para sahabat itu kalau bertanya itu tentang sesuatu yang bermanfaat bagi amalnya, maka dia bertanya, ya Rasulullah, mukmin mana yang paling baik itu? Lalu Nabi berkata, yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Jawabannya itu ya, yang paling baik itu adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu bertanya lagi, mukmin mana yang paling cerdas, wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk kematian itu. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah ya, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi sahabatku yang saya cintai karena Allah, sekali lagi ya, Nabi SAW juga senantiasa mewanti-wanti. Ya. Bahkan Nabi bukan orang yang miskin sebenarnya. Nabi itu orang yang kaya raya. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama itu, bahwa yang namanya ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Dan Islam berjaya pada saat peperangan di zaman Nabi SAW itu adalah karena pampasan perang. Dan itu milik Nabi SAW. Bahkan di ayat yang lain itu Nabi mendapat 1/5. Kaya sekali gitu. Tetapi kenapa Nabi SAW ya lebih memilih hidup sederhana? Karena itu semua diinfakkan di jalan Allah. Dan beliau tahu banget gitu. Ya, manfaat daripada sodako, manfaat daripada sedekah. Dan beliau tahu bahwa kehidupan akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat itu jauh-jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang sesaat ini. Beliau tidak ingin tertipu oleh gemilaunya, manisnya, hijaunya dunia. Tidak. Secukupnya. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu adanya di dalam hati, kata Nabi SAW. Ya, bahwa kehidupan, kekayaan itu adalah sesungguhnya dalam hati. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kaya, tapi lebih kepada kaya hati. Karena kebahagiaan itu adanya dirasa, kekayaan itu adanya dalam hati. Kebahagiaan itu manakala kita mensyukuri, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, itulah kekayaan kita. Karena kalau kita tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, yang disebut dengan qanaah itu, maka sesungguhnya kita mengejar bayangan kita sendiri dalam mendapatkan harta dan dunia dengan perhiasannya itu. Surat Al-Kahfi juga mengatakan demikian, surat 18 ayat 46 ya. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya wal baqiyatus shalihat khairu inda rabbika tsawaba wa khairun amala. Sesungguhnya dijadikan pada dunia ini anak-anak ya. Ya. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak ini perhiasan, hanya sekedar perhiasan saja. Dan sesungguhnya ya wal baqiyatus shalihat, ya, sesungguhnya amal yang baik itu di hadapan Allah jauh lebih baik. Ya, kenapa? Karena hidup di dunia sementara, fana, dan kehidupan akhirat itu baqa, artinya abadi. Bayangkan kita pertaruhkan hidup di dunia ini sampai kita ya, pergi pagi pulang pagi, kapan pulangnya ya? Pergi pagi pulang pagi gitu. Atau pergi sebelum matahari terbit ya, dan pulang setelah matahari tenggelam ya, sampai kita tidak pernah lagi melihat matahari ya, karena ada di dalam kantor terus. Lalu kapan kita beramal? Kapan kita mendekatkan diri kepada Allah?
benar bahwasanya bekerja itu adalah bagian daripada ibadah. Ya, selama kita niatkan itu sebagai ibadah. Tetapi betapa banyak peribadatan-peribadatan lainnya yang kita tinggalkan. Padahal betapa banyak Allah memberikan kemudahan untuk kita beribadah dan selalu dekat kepadanya. Ya. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, di sini disebutkan ya di dalam surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati itu. Dan dengannya juga Allah menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Amalnya. Ya. Kenapa kok paling baik amalnya? Iya, karena memang di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa ya, ayat ini mengatakan yang paling baik amalnya adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, yang dengannya dia mempersiapkan amal-amal untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dibawa ke alam akhirat nanti. Itu ya. Tafsir Al-Qurtubi mengatakan ya, yang paling baik amalnya itu adalah orang yang paling senantiasa bersiap diri untuk memperbanyak pundi-pundi amal saleh yang akan dibawa ke alam akhirat nanti. Kemudian faedah mengingat kematian, saudaraku sekalian. Tadi telah disampaikan ada beberapa ayat bahwasanya kita tidak mungkin lari. Bahkan kalau kita masuk ke dalam benteng-benteng sekalipun, surat keempat itu ya, surat An-Nisa, ayatnya sebentar saya cari ya. Itu di dalam surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat ke-78 ya, disebutkan di situ ya, dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu. Kendati pun, walaupun kamu berada di dalam benteng-benteng yang kokoh dan tinggi. Ya. Jadi Allah mengatakan sesuatu yang pasti. Maka kalau ada orang yang bercita-cita, berambisi bahwasanya dia akan hidup 1000 tahun, dan itu ada dalam Al-Quran, itu orang-orang Yahudi seperti itu. Itu pun dia nggak akan selesai dengan yang disebut dengan kehidupan dunia. Dia masih akan terus dan terus sampai kematian datang kepadanya. Maka saudaraku, jangan kita sia-siakan waktu. Jangan sampai kita termasuk dalam surat Al-Asr itu. Ya wal asr innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Yang beriman, yang kafir, semua rugi. Kecuali ya, satu orang yang beriman, amanus salih, ya orang yang beriman, ya. Illal ladzina amanu, ya yang beriman, ya, wa amilus salih, yang beramal saleh, ya. Dan orang yang seperti kita sekarang ini, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yang berdakwah di jalan Allah, saling mengingatkan di atas kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Semua manusia rugi, semua manusia rugi, kecuali yang beriman. Karena orang yang beriman itu meskipun dia akan ya qadarullah dicuci dulu di neraka, tapi dia dipastikan akan masuk surga meskipun setelah sekian lama di dalam neraka. Karena dia termasuk orang yang beriman. Karena dia adalah bersyahadat. Ya. Dan itu kunci untuk masuk surga. Meskipun orang itu akan masuk dulu ke dalam neraka. Kemudian beramal soleh. Amal soleh, 2 syarat utamanya, saya berulang kali mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, yaitu ikhlas karena Allah, jangan sampai kita riya, ya, jangan sampai kita ujub, sum'ah, ya, apalagi syirik, jangan sampai, ya, itu ikhlas karena Allah. Dan yang kedua itu adalah ittiba'ur rasul, terutama masalah agama. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi SAW. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh atau perintah dariku, maka amal itu akan tertolak. Amal yang tertolak adalah sebuah kerugian bagi kita. Sudahlah habis waktu kita, tenaga kita, ya. Kemudian uang kita, harta kita, tapi tidak ada gunanya dan itu tertolak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Maka kembalilah kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kenapa sahabat? Karena sahabat itu adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Orang-orang yang dijamin Allah telah ridho kepadanya. Radhiyallahu anhu. Itu ada dalam surat 9 ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor. Siapa mereka? Muhajirin dan ansor adalah para sahabat. Dan yang mengikuti mereka dengan baik siapa? Siapapun termasuk kita insyaallah ta'ala. Selama kita mengikuti sahabat, maka akan dijamin oleh Allah. Allah ridho kepada mereka itu dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan apa garansi yang Allah akan berikan?
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, rizki tidak akan tertukar. Rizki telah Allah tetapkan, baik di Lauhil Mahfuz maupun pada saat kita ada di dalam perut ibu kita. Telah ditentukan, tidak akan tertukar. Maka kita mengejar rezeki kita itu adalah sebuah kewajiban, sebuah ikhtiar yang memang diwajibkan untuk kita lakukan. Tetapi janganlah ya, kita sampai melalaikan akhirat, melalaikan ibadah kita, melalaikan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketenangan itu didapat hanya kalau kita ingat kepada Allah. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Surat 13 ayat 28. Yaitu hanya orang-orang yang mengingat Allah sajalah yang akan diberikan ketenangan dalam hidup. Dan yang akan dipanggil nanti dalam surat Al-Fajr itu ya. Ya, surat Al-Fajr itu surat keberapa ya? Saya lupa, surat 74 kalau nggak salah. Itu ayat yang ke-27 ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, yang dipanggil Allah orang-orang yang tenang hatinya. Dan orang yang tenang hatinya itu orang-orang yang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah. Setiap tindak tanduknya itu senantiasa mengkaitkannya dengan Allah. Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sedikit pun daya upaya kita. Jangan sombong. Manusia itu tidak mempunyai daya upaya. Wa khuliqal insana dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28. Bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Lalu kita mau sombong. Allahu Akbar. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu karena kita. Karena kepandaian kita. Karena ilmu kita. Karena tenaga kita. Ketampanan kita. Kecantikan kita. Semua itu tidak ada kecuali pemberian Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya semuanya milik Allah, ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimat ini seharusnya menjadi konsep hidup kita. Inna lillah, sesungguhnya kita semua ini milik Allah. Milik Allah, tidak ada sedikit pun milik kita. Rumah kita yang besar, yang mewah, kendaraan kita yang banyak dan mewah, ya. Kemudian harta kita yang berlimpah, milik siapa? Innalillah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya itu akan kembali kepada Allah. Dan itu milik Allah, hak prerogatif Allah. Kapan dia akan ambil dari kita? Apakah kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita? Tinggal pilih. Tapi sesungguhnya pasti kita akan meninggalkan dunia itu. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, ingat kematian itu adalah manusia yang cerdas, kata Nabi. Maka jangan sampai kita ya, karena godaan dunia ini, tipuan-tipuan ya, yang Allah sendiri yang mengatakan kita tertipu oleh syaitan, karena iblis laknatullah itu akan selalu mencari teman-temannya sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Demikian sementara ya, masih kurang lebih 10 menit ya, saya berikan kesempatan untuk soal jawab, dan mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan bagi teman-teman sekalian ya. Kalau ada yang salah tentu datangnya dari keterbatasan ilmu saya ya, dan saya beristighfar untuk itu, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada teman-teman ya kalau ada kekeliruan. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadi niat saya adalah saling mengingatkan dalam kebenaran ya, dan dalam kesabaran ya. Karena Allah telah berfirman dalam surat 6 ya, surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati. Ya. Allah mengatakan bahwa telah sempurna kalimat-kalimat Allah itu. Wa tammat kalimatu rabbi. Ya, telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu itu. Sidqan, benar, wa adlan, dan pasti adil. La mubaddila li kalimati, dan tidak ada perubahan dengan kalimat-kalimat Allah yang telah ditetapkan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, aku dengar dan aku taat. Aku lakukan, aku laksanakan. Apakah itu sesuai dengan logikaku atau tidak? Apakah itu sesuai dengan nafsuku atau tidak? Pokoknya setelah Allah menetapkan, Rasulnya menetapkan hujah, maka sami'na wa ata'na.
Dan kita dengan itu dijamin Allah untuk mendapatkan keuntungan besar. Silakan Pak Frizon atau siapa yang membawakan diskusi ini. Baik, jazakallah khair Pak Salim. Afwan nih baru bisa bergabung tadi, saya Ya, lagi di keluar kota. silakan Pak Samsul. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang mau bertanya silakan di unmute saja mic-nya untuk bertanya. Ini judul yang sangat menarik sekali nih untuk kita lebih tahu secara detail. Jadi cinta dunia yang mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Boleh chatting juga ya? Ya, silakan. Boleh chatting juga boleh. Menunggu yang bertanya ini mungkin saya coba bertanya dulu Pak Salim. Ya, silakan Pak Samsul. Nanti kalau ada yang bertanya kita lebih prioritaskan, tapi menunggu yang belum bertanya. Jadi yang mau bertanya silakan saja ya di unmute, tapi sambil menunggu itu tidak ada salahnya saya coba isi kekosongan ini. Ini Pak Salim tadi kalau saya amatin kan berarti kan tadi ya alhamdulillah di khotbah Jumat juga judulnya sama nih, Qadarullah judulnya sama. Gitu. Iya, cinta dunia, takut mati. Memang Masya Allah ini lagi sebar luaskan lah supaya kita lebih banyak tahu, terutama saya. Jadi gini Pak Salim, saya mau bertanya nih, cinta dunia ini kadang-kadang kan kalau kita di sehari-hari juga kadang-kadang ini suka selip ya, artinya kadang-kadang kita anggap ini enggak masalah, tetapi itu mungkin perlu diluruskan atau perlu diperbaikan. Nah, salah satunya mungkin saya akan bertanya langsung ke kejadian sehari-hari, umpama ini Pak Salim. Saya akan presentasi nih di di suatu tempat atau satu klien, katakanlah di sana jam 1, sementara perjalanan itu 1 jam bahkan lebih. Jadi kalau saya sholat zuhur dulu sementara azan baru berkumandang, mungkin nanti akan terlambat, sehingga mana yang harus saya pilih? Apakah saya sholat dulu berjamaah sehingga nanti di sana telat, atau saya harus kejar dulu presentasi karena ini kan masalah dunia ini. Nah, nanti setelah selesai meeting sekitar jam 2, setengah 3 atau jam 3 baru saya sholat zuhur sehingga saya jadi telat sholatnya. Mohon pencerahannya Pak Salim. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Pak Samsul, keluarganya, dan kita sekalian. Alhamdulillah. Amin. Amin. Banyak dalam hidup kita pilihan-pilihan. Dan memang hidup kita ini memang pilihan. Gitu. Ya, dan Allah telah memberikan itu dalam manualnya. Gitu. Artinya pedoman itu telah jelas, ya, telah qat'i, telah tegas ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi ya ada, saya bawakan dulu satu hadis ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, cobalah berikan amalan apa yang terbaik, yang dengan itu aku cukup beramal dan akan memenuhi kecukupan amalku yang lain-lainnya. Amalan terbaik apa yang aku harus lakukan? Lalu Nabi SAW berkata, Sallu fi awalil waktiha. Salatlah kamu di awal waktu. Kemudian apa? Birrul walidain. Baru setelah itu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fisabilillah. Bayangkan saudaraku, ya, 3 ya tingkatan. Ya, Nabi mengutamakan sholat fi awalil waktuha. Ya, sholatlah kalian di awal waktu, karena itu yang terbaik. Baru kemudian birrul walidain. Kita tahu betapa ya pahala birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua itu luar biasa pahalanya. Ya. Masuk surga itu karena ridhonya orang tua, dan masuk neraka itu bisa-bisa juga karena ya bencinya orang tua, karena durhaka kepada orang tua. Tetapi itu pun masih di bawah derajatnya dari para sholat di awal waktu. Dan bahkan yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah juga itu di bawah daripada birrul walidain. Jadi saudaraku, kita harus cerdas ya. Kita harus mampu ya memilih. Maka ada disebut dengan fikih prioritas. Ada yang baik, ada yang baik, ada yang baik, tapi kita cari yang terbaik. Kan gitu. Itu fikih prioritas namanya. Ada bab tersendiri ya. Jadi kita melihat banyak hal yang menjadi pilihan ya. Ya kalau jelas pilihannya antara haram dan halal gampang ya. Ya kita pilih yang halal dong, masa pilih yang haram. Tapi kalau yang dua-duanya halal, dua-duanya baik, tapi waktunya bersamaan, tentu kita pilih yang lebih baik gitu. Ya. Dengan demikian, kalau tadi seperti tadi ya, semoga masih bisa diatur agar pertemuannya bisa bagaimana, atau kita sholat di dalam perjalanan, ya kita mampir ke masjid terlebih dahulu. Pokoknya pada saat azan berkumandang,
ya masih ada waktu 10 menit sampai dengan iqomah kita masih melakukan perjalanan, atau kalau masih cukup waktunya untuk mendapatkan kantor yang kita akan datangi, kita sempatkan untuk duduk di masjid sambil menunggu iqomah, itu pun punya pahala yang banyak. Setelah itu sholat nggak ada 5 menit. Itu lebih baik. Gitu. Tapi qadarullah kalaupun sampai ya, karena macet dan sebagainya, itu semua kan manusiawi ya, apalagi keadaan di Jakarta. Ya nggak apa-apa kita lakukan itu, tapi setelah itu segeralah sholat. Tetapi jangan dibiasakan untuk terus seperti itu yang menjadi poin. Itu yang bisa saya jawab, Pak Samsul. Baik, jazakallah khair Pak Ustaz Salim. Alhamdulillah menjadi Oh iya, buat. silakan ada yang lain. Ini Baik, ada Pak Samsul. pertanyaan di kolom chat, Pak. Jadi di kolom Izin Itu Pak ada yang Samsul, mau tanya tuh. boleh Oh ya, bertanya? silakan Pak Brijon. Oh ya, terima kasih Pak Samsul. Mohon maaf ini, Pak. Kalau ada sebuah hadis atau ayat itu mengatakan bahwa kita beramal seakan-akan kita akan mati besok gitu, Pak. Dan mencari dunia ini seakan-akan kita hidup selama-lamanya ini. Nah, itu bagaimana menyeimbangkannya itu, Pak? Salah satu kan itu seakan-akan kita cinta dunia itu, Pak. Satu hal lagi kita juga cinta dengan akhirat itu. Menyeimbangkan ini nih, Pak. Menyeimbangkan bahwa karena apa? Untuk mencintai dunia ini kadang-kadang kita bisa lupa waktu juga ini, Pak. Iya. Itu, Pak. Kalau kita mencintai akhirat, kadang-kadang kita berlebihan juga dalam beragama gitu, Pak. Jadi di mana batasan itu bisa kita lakukan sehingga seimbang antara keduanya itu, Pak. Itu, Pak. Mohon pencerahannya itu, Pak. Iya. Baik. Pertama, itu yang saya ketahui jelas itu bukan dari ayat Al-Quran, dan yang saya ketahui itu pun bukan hadis, tetapi itu perkataan daripada beberapa pendapat saja yang mengatakan bahwa seakan-akan akan mati besok kalau sholat, dan kalau mau cari harta itu seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi atau bahkan nggak pernah mati gitu ya. Iya. Ya itu. Iya, Yang betul. saya ketahui ada riwayat itu bukan seperti itu, tetapi kalau engkau sholat ya, maka seakan-akan itu sholatmu yang terakhir gitu. Maka sempurnakanlah sholatmu itu supaya kamu seolah-olah ini sholatmu yang terakhir. Itu saya pernah baca. Tetapi yang tadi itu setahu saya bukanlah itu merupakan ayat Al-Quran ya, dan juga bukan hadis yang saya ketahui ya. Tapi wallahu alam kalau ada yang tahu bahwa itu merupakan satu hadis. Yang kedua, kita baca di dalam surat 28 ayat ke-77 ya. Itu di dalam surat Al-Qasas disebutkan bahwa di situ ada batasan tuh yang disebutkan oleh Bapak itu ya, ayat ke-77. Saya bacakan saja surat itu. Nah, sebentar ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ya. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi itu bahkan doa sapu jagat kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya gitu ya. Tetapi kan kita senantiasa mengatakan itu merupakan ayat tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Coba kita muhasabah pada diri kita. Apakah benar? Kalau disebut seimbang kan rasional kita mengatakan 50% ya. Itu baru seimbang ya. Apakah benar gitu ya? Apakah benar kita ini sudah seimbang untuk kehidupan akhirat dan kehidupan dunia kita? Saya yakin jauh sekali gitu. Ya. Sholat saja hanya beberapa menit. Ya. Kemudian berapa banyak yang kita tuangkan untuk kehidupan yang di luar itu. Jadi jelas kita masih jauh gitu. Kalau kita mengatakan keseimbangan itu, maka sebaiknya kita bermuhasabah pada diri kita sendiri. Maka jauh sekali gitu. Ya, untuk kehidupan akhirat kita itu kita jauh sekali. Ya. Sementara yang namanya contoh-contoh kita ya, para sahabat ya, para salafus soleh dulu, itu luar biasa. Sedetik pun mereka tidak ingin tuh waktunya itu terbuang sia-sia, kecuali dia isi dengan kebaikan yang menjadi bekal untuk akhirat. Karena tadi, secerdas-cerdas manusia adalah orang yang paling sering mengingat kematian dan mempersiapkan kematian itu dengan bekal. Karena di sana itu tidak ada lagi yang bisa kita amalkan kecuali yaumil hisab.
Apa-apa yang telah kita amalkan selama di dunia itu yang kita pertanggungjawabkan. Dan tidak mungkin kita kembali ke dunia untuk mengisi kekosongan akibat penyesalan kita. No way. Gitu. Jadi untuk apa gitu? Ya. Lalu kalau yang tadi seolah-olah tidak akan mati dan barangkali itu kalimat yang datangnya mungkin dari Israeliat itu. Orang-orang Yahudi mungkin demikian gitu. Tapi bagi kita saya pikir ya, kita harus lebih mengutamakan bahwa kehidupan akhirat itu adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Dan kehidupan dunia itu hanya sesaat, sementara penuh tipu daya, kata Allah. Penuh tipu daya. Allah yang menciptakan kita yang mengatakan tipu daya. Dan kesenangan-kesenangan yang palsu. Allahu Akbar. Allah yang mengatakan ini semua. Nah, kita jangan tertipu lah ya dengan dunia itu. Wallahu alam, begitulah Pak Afrizon, mohon maaf ya. Iya, baik Pak Salim, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Silakan, ada yang lain? Ada Pak, di kolom chatting ini ada pertanyaan. Coba dibacakan aja Pak Samsul. Ya, baik Pak. Masih adakah yang mau ingin bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya, kalau enggak kita baca di kolom chat. Ya, Hilang pula di kolom chat saya Pak. Tadi saya agak nge-lag jadi kolom chat saya hilang. Pak Abrizon boleh dibantu? Di kolom chat saya hilang karena tadi sempat putus sebentar. Iya, saya juga nggak ada, di chat saya juga nggak ada nih. Coba barangkali bisa dibantu. Ya, tolong dibantu yang bisa baca kolom chatnya. Fit, tolong Fit. Di saya juga nggak muncul ini. Ya, di saya juga muncul. Tadi ada waktu pertama tadi. Jadi pertanyaannya itu tentang awalnya tadi saya baca jika manusia mati, yang bernyawa semuanya mati. Cuma tadi terakhirnya saya belum baca itu Pak. Atau Gimana? yang lain dulu, menunggu yang lain silakan. Atau yang bertanya tadi silakan diulang. Ya, silakan. Ya, atau ditanyakan saja langsung melalui mic Iya. ya. Silakan Mas Diantio dibacakan pertanyaan tadi. Oh, Mas Tio yang tanya. Silakan Tio. Nah, Mas Tio. Ini mahasiswa saya nih di STM Trisakti. Silakan Mas Tio. Ya, Masya Allah nih, Insya Allah mudah-mudahan dia istiqomah rajin. Silakan Mas Dian, Tio. Saya nggak dengar suaranya nih. Apa masih di mute nih? Masih mute, masih mute. Silakan Mas Tio kalau ada yang mau ditanyakan. Yang lain boleh juga ini, siapa saja yang ingin bertanya silakan. Oh, ini ada nih. Sebentar Pak, saya ketik lagi kata si Tio nih. Oke, siap Pak. Silakan yang lain barangkali ada yang mau tanya. Ini sudah jam 5 juga ya. Tidak apa-apa kalau masih ada, silakan. Ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu sedikit lagi. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman sekalian? Bapak, Ibu-ibu, monggo di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon penjelasan Pak Salim Al-Bakri. Iya Pak Harsanto, silakan. Ada entah itu ayat Al-Quran atau hadis ya. Janganlah kamu berputus asa atas ampunan Allah atau rahmat Allah. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, itu ada di dalam surat Az-Zumar ayat 53 Pak. Saya bacakan ayatnya ya Pak. Surat Az-Zumar surat 39 ayat ke-53. Saya bacakan ayatnya sebentar supaya tidak salah ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa, semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya, ini luar biasa nih Pak Harsanto ya. Memang Allah maha pengasih, maha penyayang ya. Tidak pilih kasih, bahkan kasih pilihan gitu Allah itu ya. Tidak pilih kasih tapi kasih pilih gitu ya. Artinya Allah memberikan pilihan seperti tadi. Dan kalaupun kita terjatuh kepada dosa, dan kullu bani Adam khata, kata Nabi SAW, seluruh anak Adam itu pasti akan berbuat salah dan dosa. Wa khairul khata'una at-tawabin. Dan sebaik-baik orang yang
berbuat salah dan berbuat dosa itu adalah orang yang bertaubat gitu. Maka Al-Quran surat Az-Zumar 53 yang tadi Pak Harsanto katakan, iya, syaratnya bertaubat, Pak. Jadi jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Dengan cara apa? Kalau dosa itu dosa-dosa besar, maka syaratnya harus bertaubat. Kalau dosa-dosa kecil banyak penghapusnya, Pak. Salah satunya kalau Bapak misalnya habis wudhu ya, lalu kita berdoa dengan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Kemudian ditambah kalau ada doa yang masih dihafal, Allah ini ya yang apa namanya? Yang mohon penghapusan dosa-dosa kita itu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka Nabi SAW mengatakan akan dihapuskan dosa-dosa kita, Pak. Dan akan dibukakan pintu-pintu surga. Nah, itu untuk yang dihapus dalam arti dosa kecil. Karena kalau dosa besar, memang syaratnya harus bertaubat. Dan taubat itu ada 3 gitu. Yang pertama, dia meninggalkan apa yang selama ini dikerjakan. Kedua, menyesali. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, kalau ada hubungannya dengan manusia, dia harus tunaikan. Mohon maaf atau dia bayar kezoliman yang telah kita lakukan kepada dia, minta kehalalannya, ya bayar utangnya, dan sebagainya. Itu kalau dengan manusia. Kalau dengan Allah cukup 3 itu saja. Dan kalau sudah bertaubat maka Allah akan ampuni. Seberapa besar pun ya dosa kita, ya setinggi gunung, ya setinggi gunung, sepadat langit dan bumi pun Allah akan datang dengan ampunan yang sebesar itu juga. Ya, selama kita bertaubat kepada Allah. Dan barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maka akan diampuni dosa-dosa kecil. Surat 4 ayat 31. Surat An-Nisa ayat 31. Jadi benar, Pak, kita jangan pernah pesimis dengan dosa kita, karena Allah akan mengampuni dosa kita. Lalu kita terjatuh lagi, ya bertaubat lagi, karena memang begitu. Manusia ini tidak akan lepas daripada salah dan dosa. Tetapi syarat yang berikutnya itu adalah bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Nah, tapi qadar Allah kalau dia terpaksa dan memang kepleset, ya apa boleh buat ya, ya bertaubat lagi gitu. Demikian Pak Harsanto ya. Ya, alhamdulillah, matur nuwun. J, sami-sami. Gimana Mas? Ini siap tadi udah adakah si itu Dian? Waduh, panjang amat nih. Coba dibaca deh. Tolong dibacakan, bisa panjang nih. Pak Samsul. Ya bentar Pak, ya bentar Pak. Jadi setiap manusia itu akan mengalami kematian atau sakaratul maut. Bagaimana dengan umat manusia yang wallahu alam nanti dikehendaki Allah untuk hidup sampai hari kiamat? Apakah manusia akan merasakan mati terlebih dahulu baru dihidupkan kembali? Satu lagi Pak, apabila kita takut mati dikarenakan kita merasa masih kurang amal, ibadah, bagaimana Pak hukumnya? Dan ada beberapa muslim yang juga merasa tidak pantas di surga karena dosa dan begitu besar, dan dia juga tidak mau ditempatkan di neraka. Ini ada lagunya nih kayaknya. Wah, ini pertanyaannya borongan nih, Tio ya. Kan Pak? Ya. Ya, saya pikir itu, karena waktunya tidak banyak, saya jawab secara singkat saja ya. Bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh manusia itu akan mengalami kematian, dan tidak ada manusia yang misalnya ada pendapat Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, itu tidak ada. Tidak satu hadis pun yang mengatakan manusia seperti yang sudah lalu itu masih hidup ya. Karena manusia bahkan zaman umat Nabi ini itu umurnya nggak lebih dari 60 dan 70 tahun. Ya. Maka seluruh manusia yang lain, kecuali yang Allah sampaikan dalam Al-Quran seperti Nabi Isa. Nabi Isa memang tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah di satu tempat. Dan Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu akan kembali ke dunia. Nah, itu belum mati dia. Nanti dia akan meninggal pada waktu setelah dia kembali dan membunuh Dajjal, ya, serta berhadapan dengan Ya'juj wa Ma'juj, dan setelah itu beliau akan memerintah sekian tahun, ya, ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 40 tahun, dan waktu itu Islam semuanya ya dan makmur, kemudian menikah, menghancurkan salib dan babi-babi, kemudian dia meninggal. Itu saja yang saya ketahui. Di luar itu wallahu alam. Saya belum menemukan hadis atau apapun tentang manusia yang hidupnya sampai
nanti yaumil kiamat, kecuali iblis laknatullah itu memang diperjanjikan oleh Allah bahwa iblis itu sampai dengan yaumil kiamat baru mati. Dan semua manusia akan dibangkitkan tidak terkecuali. Ya. Kemudian apabila kita takut mati dikarenakan kita masih kurang amal, yaitu yang baik. Takut mati karena amal belum siap, maka persiapkanlah amal itu. Ya. Maka persiapkanlah amal itu. Ya. Maka kita akan senantiasa disebut orang yang cerdas karena kita mengingat kematian dan senantiasa mempersiapkan amal itu. Ya. Kemudian dan ada beberapa muslim yang juga merasa tidak pantas di surga. Nah ini doa-doa sufi biasanya nih. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga, tetapi aku pun tidak kuat di neraka. Terus maunya apa kan gitu. Padahal Nabi SAW mengajarkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tidak perlu ragu, kita minta surga. Nggak usah kita punya satu puisi-puisi ya tentang ya ke Allah, jangan aku dimasukkan neraka karena aku nggak kuat, tapi aku pun nggak pantas masuk surga. Terus maunya ente apa gitu ya, maunya kita jelas. Allah melalui nabinya mengajarkan minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga dan aku minta dijauhkan dari neraka. Jelas ya, jadi tidak perlu punya pemahaman yang ambigu gitu ya. Pemahaman kita adalah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, jelas ya, bahwa kita minta surga dan dijauhkan dari neraka. Ya, oke, itu saya kira ya sudah saya jawab. Saya kira cukup sudah ya, sudah 5/4 ini karena banyak teman-teman yang mau pulang kantor dan sebagainya. Barakallahu fikum ya. Saya pikir cukup Pak Samsul ya. Ya Pak, silakan Pak. Kita tutup aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa insyaallah pekan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam. Itu saja. Sampai jumpa. Semoga tetap ya pada link Zoom yang sama. Kita jumpa lagi ya yang telah hadir pada hari ini. Dan Zoom ini berlaku untuk umum. Silakan mau di-share ke teman-teman yang lain. Silakan ya. Itu saja. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz Salim, Pak Harsanto semuanya. Jadi tambahan Pak Firman Ustaz, jadi tambahan tadi dunia sementara, akhirat selamanya. Itu Ustaz Rufidi itu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Iya betul. Amin amin. Oke, izin live ya Pak ya. Mari, makasih Ustaz Salim. Iya, sama-sama.